Kang Alman itu keluar-keluar di live yang disaksikan ribuan orang untuk membantu bikin saya pisah. Di situ saya menghargai. Nggak mungkin saya nolak bantuan dari Kang Alman yang mau bikinin saya visa umroh. Kalau saya tolak, mau ditaruh di mana muka Kang Alman yang udah keluar-keluar membantu visa umroh saya? Ih, si Hendy sombong nggak mau dibantu. Nah, makanya dari itu aku terima bantuan dari Kang Alman. Itu pun saya senang karena dibantu langsung sama yang ada di Saudi Arabia. Itu malahan Kang Alman pun kan di sini di live-nya mencantumkan nomor WhatsApp. Hen, nanti kirim data-data kamu, nanti saya proses. Saya nggak minta setengah 0% pun, saya nggak minta bantuan. Ya, nah di situ dibikinlah visa umroh sama Kang Alman. Nah, setelah visa umroh selesai, Hen, visa umroh selesai. Di situ saya bawel, di situ saya berbicara ke Kang Alman, Kang, yang penting visa umroh keluar. Untuk masalah penginapan ataupun saya kesana kemari, itu urusan pribadi saya. Selayaknya seperti backpacker yang lainnya yang tidak terikat sama travel atau dia mandiri gitu ya. Kata Kang Alman, oke, yang penting visa umroh aja keluar. Itu jawaban dari Kang Alman. Bahkan saya mungkin berulang-ulang berbicaranya, Kang Alman, yang penting visa umroh keluar ya. Untuk masalah penginapan, saya pergi kemana kemari, itu urusan saya. Yang penting saya nggak mau terikat sama travel. Soalnya saya di sana, kalau Allah mengizinkan, saya pengen 3 bulan di sana tanpa harus terikat sama travel. Nah, kata Kang Alman, oke, alhamdulillah aku senang visa umroh udah keluar tanpa harus ikut arahan dari travel. Kalau emang niatnya saya ikut arahan travel, mungkin udah dari Dubai. Cuma saya di sana emang pengen jangka waktu lama, selama berbulan-bulan. Kalau travel kan 2 minggu, yang kemana-kemana harus ikut travel. Makanya dari itu aku minta mandiri. Kata Kang Alman, oke, alhamdulillah aku senang. Nah, alhasil setelah saya sampai di Saudi Arabia, ya, singkat cerita, setelah beberapa hari sampai di Arab Saudi, ketemulah saya sama bos yang bikin visa umroh saya. Entah apa yang dibicarakan Kang Alman dan Kang Husna ke bosnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu menau, tapi bosnya di sini seakan-akan happy gitu loh. Apa yang udah dijanjikan Kang Alman dan Kang Husna ke si bosnya. Di situ saya ketemu sama bosnya di sebuah restoran. Tiba-tiba di saat saya ngobrol, di situ ada Bang Megi, ada Bang Faiz, Teh Juwita lagi di mobil sama Bumi. Di situ saya berbicara sama bosnya. Tiba-tiba bosnya bilang, ayo, kapan kamu ke kantor untuk tanda tangan kontrak selama 3 bulan kamu di sini, nanti kamu digaji. Ya saya geleng kepala gitu. Apa yang dijanjiin Kang Alman dan Kang Husna ke bos ini? Saya di situ langsung bilang, mohon maaf Bang, saya kesini bukan untuk bekerja, bukan untuk promosiin. Tujuan saya kesini cuma satu, ziarah ke Rasulullah dan umroh. Gak ada tujuan hal lain ketemu sama manusia ataupun bekerja. Nah di situ saya ngomong ke bosnya seperti itu, bahwa saya kesini tidak ada maksud hal lain apalagi untuk tanda tangan kontrak. Nah mungkin di situ bosnya kecewa, yang akhirnya mungkin Kang Alman dan Kang Husna ngejar saya. Tapi di balik itu mungkin mereka berdua ini didesak sama bosnya, yang katanya, mana mungkin si Hendy yang mau mempromosiin travel saya, kok nggak ada. Sedangkan dari awal saya udah nggak mau gitu loh. Nah itu permasalahannya ya, yang bikin saya tertekan. Bayangkan, ini saya belum tanda tangan kontrak untuk promosiin perusahaannya dia.
Saya belum tanda tangan kontrak. Saya udah seperti dikejar-kejar loh. Apalagi saya udah tanda tangan kontrak. Dan asal Akang ingat, Akang boleh bodoh-bodohin saya. Akang boleh goblok-goblokin saya. Akang boleh belegug-belegugin saya. Saya bodo amat. Bodo amat, nggak ngurusin. Tapi asal tahu, Akang jangan pernah bodoh-bodohin penonton live saya. Akang jangan pernah belegug-belegugin penonton teman-teman online saya. Karena apa? Teman-teman online saya bukan anak kecil, bukan anak yang baru lahir. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang udah kerja, ada yang udah nikah, bahkan ada yang udah nenek-nenek, kakek-kakek. Akang jaga mulut. Akang posisi berada di Saudi Arabia. Seharusnya Akang mencerminkan perkataan Akang gitu loh. Banyak video Akang yang berseliweran. Seakan-akan di sini apa ya? Seakan-akan Akang di sini tuh mengajak penonton Akang untuk menyerbu saya. Oke teman-teman, setuju nggak kalau si Hendy di-banned di negara Arab Saudi sampai tua bangka di sini? Setuju nggak? Apakah Akang mencerminkan lagi di Arab Saudi seperti itu? Itu seakan-akan Akang lagi di Israel. Nah mungkin seperti itu apa yang saya bicarakan, bahwa saya emang tertekan setelah mendengar perkataan bos perusahaannya yang dimana saya disuruh tanda tangan kontrak untuk ngepromosiin selama saya di sini, mungkin selama 3 bulan. Ya saya nggak mau. Itu belum tanda tangan kontrak, saya udah tertekan, kayak dipantau, kayak diawasi, kayak di mata-mata. Apalagi kalau saya udah tanda tangan kontrak, mungkin saya nggak bisa leluasa. Nah, mungkin seperti itulah ya. Kenapa saya di sini nggak live? Bukan saya melupakan ma online, nggak ada saya melupakan. Ya mohon maaf teman-teman, kemarin saya nggak ngajak mama online untuk ke tempat-tempat sejarah karena saya nggak live. Karena apa? Saya dilarang untuk live. Ya. Nah untuk saran dari saya, masih banyak musafir yang lainnya. Coba kalau abang, kalau Akang Husna dan Kang Alman niat menolong, tolonglah musafir yang di belakang sana. Masih banyak. Jangan melihat dari covernya. Jangan karena, maaf ya, bukan saya pede, jangan karena saya viral akan memanfaatkan situasi. Ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Ya mungkin ya seperti itu. Oke, mungkin ini aku live udah hampir setengah jam lebih. Ketambah tadi Bang Jai, Bang Ayi, mereka udah live mungkin lebih dari 1 jam. Nggak mungkin Kang Alma dan Kang Husna nggak lihat, termasuk istrinya, termasuk teman-temannya. Nggak mungkin kalian nggak lihat. Nah, sesuai apa yang tadi saya bicarakan dari awal, setelah saya buka suara, dengan sangat hormat, Kang Alma dan Kang Husna naik di live saya. Kita tanya jawab. Sesuai enggak apa yang kita bicarakan dari awal. Oke? Saya cari dulu namanya. Kenapa saya secara live? Ya saya terus terang gitu, cuma meluruskan. Saya nggak membenarkan apa yang saya katakan. Dan saya juga nggak menyalahkan apa yang Kang Alma dan Kang Husna katakan. Sekali lagi, saya nggak tahu menau apa yang dijanjiin Kang Alma dan Kang Husna ke si bosnya, sehingga bosnya seakan-akan seneng ketika saya mau tanda tangan kontrak. Padahal itu di luar dari pikiran saya nggak ada pikiran ke situ. Saya cari dulu namanya ya. Bentar, moderator, tolong bantu naikin Kang Alma dan Kang Husna ya. Saya tunggu beberapa menit ke depan. Nggak mungkin Kang Alma dan Kang Husna nggak lihat live-nya sebelumnya Bang Ayi. Nggak mungkin.
Dan nggak mungkin Kang Alman dan Kang Husna nggak lihat live saya. Dengan sangat hormat, izin naik. Kita tanya jawab sesuai enggak apa yang kita bicarakan dari awal. Nah, mohon maaf moderator, mohon maaf merepotkan. Tolong Kang Husna dan Kang Alman taikin ya. Aku ini nyarinya kebanyakan. Ya biar beres. Setelah ini udah beres ya. Saya sebenarnya enggan teman-teman buka suara seperti ini, enggan. Nggak mau saya buka suara seperti ini. Ya, saya pengennya setelah keluar dari Arab Saudi udahlah cukup. Gak perlu saya juga buka suara, cukup. Teman-teman memandang saya buruk, memandang saya kotor, nggak apa-apa lah. Cukup dipandang manusia buruk, nggak apa-apa. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Tuh. Tapi apalah daya, kalau saya nggak buka suara, mungkin bakalan berkelanjutan. Sehingga khawatirnya terjadi fitnah yang berkelanjutan juga. Makanya dari itu saya buka suara cuma untuk meluruskan saja, nggak ada maksud menjatuhkan. Gitu. Saya berpikir berulang-ulang, kalau saya buka suara, saya khawatir apa yang Kang Alman dan Kang Husna bicarakan itu balik ke dirinya. Seperti contohnya, waktu awal saya dihujat, kemarin-kemarin, aku khawatir mereka yang kembali dihujat. Itu yang saya takutkan, khawatir. Nah, saya di sini cuma meluruskan. Ini udah, ya, ini moderator lagi nyari. Nggak mungkin Kang Alman dan Kang Husna termasuk istrinya nggak nonton. Kenapa di sini saya bawa-bawa istrinya? Ya, seperti apa yang aku bilang tadi, bahwa omongan seseorang, perilaku seseorang akan balik ke dirinya. Ya contohnya kemarin, kok tiba-tiba naikin bapak saya Komal, lalu bilang, "Bapak, ini anak bapak kelakuannya seperti ini loh." Ya saya balikin. Untuk istrinya, lihat ini kelakuan suamimu seperti ini di negara Arab Saudi. Enggak mencerminkan bahwa suamimu lagi di Arab, dia mencerminkan lagi di Israel. Ya, sekali lagi dengan sangat hormat, Kang Alman dan Kang Husna naik. Di sini saya sendiri. Di sini saya sendiri di kamar. Di sini di kamar saya sendiri. Ya, emang sengaja saya sendiri supaya apa yang keluar dari mulut saya ya dari mulut saya, bukan dari Bang Megi, bukan dari Bang Faiz. Saya sendiri yang jawab, bukan mereka. Saya tunggu. Kalau cuma sekedar promosi, ya di ibaratnya apa ya? Di ibaratnya wajar seperti orang-orang baik yang silaturahmi sama saya. Contohnya, kemarin aku diajak makan ke restoran. Ya di situ ya sewajarnya aja bikin video. Itu kan enak, welcome gitu. Aku bikin video, dia bikin video, kita saling repost ulang, itu kan welcome, wajar. Tapi kalau sampai tanda tangan kontrak selama saya 3 bulan di Arab Saudi, maaf saya nggak bisa. Saya niat kesini bukan kerja gitu. Ya, saya sabar. Ya saya cuma meluruskan. Setelah ini saya harap udah nggak berkepanjangan, nggak berkelanjutan. Tanpa Kang Alman dan Kang Husna sadari, apa yang Kang Alman bicarakan terhadap saya itu sama dengan Akang juga menjatuhkan teman-teman online saya loh. Seperti Akang bilang ini itu ke saya, itu pastinya teman-teman online saya nggak terima gitu loh.
Seperti kemarin Akang bilang ke penonton saya, bodoh, belegug. Belegug itu bahasa Sunda. Belegug itu bahasa Sunda yang kasar. Itu bisa diartikan dengan goblok, bodoh, lol, dan lain-lain. Kang Alman bilang apa coba? Tidak sesuai dengan perancangan saya selama perjalanan berbulan-bulan. Tapi saya nggak menyalahkan para manusia. Saya tetap jauh lebih indah, jauh lebih cerah jalan yang Allah rencanakan. Yang dimana selama perjalanan saya menginginkan 3 bulan. Saya menginginkan 3 bulan di Arab Saudi. Tapi Allah berkata lain. Dengan adanya seperti ini, saya 2 minggu di sana, alhamdulillah saya udah sampai. Udah ya, apa yang saya inginkan melebihi apa yang ada di pikiran saya. Yang tadinya saya keluar Arab Saudi, masuk dulu ke Dubai, terus apply visa umroh lagi. Setelah itu saya balik lagi ke Arab. Mungkin untuk saat ini dengan situasi seperti ini, yang dimana pikiran saya dan hati saya pun nggak terlalu nyaman. Padahal di sana emang udah deket di rumah Allah. Kenapa harus nggak nyaman? Ya namanya saya manusia, gitu loh ya. Pasti ada hal canggung, ada hal tertekan, ada hal cemas. Makanya dari itu saya memutuskan setelah 2 minggu dari Arab Saudi, saya pulang dulu ke Abu Dhabi. Setelah itu saya pulang